Apakah dari kegigihannya dia itu menimbulkan ada kemungkinan untuk luck itu datang? Kenalin, ini Benny Dojoy dengan materinya Hacking the Fortune. David Beckham. Ada hal yang aneh tentang kepindahan pertama dia dari klub raksasa Real Madrid menuju klub yang antah berantah di Amerika namanya Los Angeles Galaxy. Pada saat itu nggak ada orang yang lihat sepak bola Amerika apaan. Yang tahu adalah sepak bola Amerika, American football atau nggak rugby atau basketball gitu. Sepak bola tidak terkenal di sana. Tapi kenapa dia pergi ke sana? Waktu dulu yang tercium adalah karena biar istrinya bisa punya panggung lagi, karena kan istrinya adalah seorang penyanyi internasional gitu ya. Dan rekan-rekannya ada di Amerika, sedangkan istrinya dia ada di Inggris gitu. Nah, itu menguntungkan untuk istrinya, tapi di sisi lain ternyata ada beberapa banyak kontrak yang tidak publish, seperti ternyata Beckham punya banyak ownership kalau misalnya dia pergi ke sana. Bahkan value dari klubnya yaitu Los Angeles Galaxy sama value Beckhamnya aja lebih gede Beckham. Dan itu ngebikin satu tempat itu berubah. Sekarang di tahun 2000 sekian, 2025, melihat series di Amerika tuh jadi kayak opsional gitu. Jadi bukan hal yang antah berantah lagi. Mungkin dalam 10 tahun ke depan lagi adalah Arab kali, karena Cristiano Ronaldo sudah memulainya gitu, seperti apa yang Beckham lakukan di Amerika. Nah, tapi kita mundur lagi ke belakang. Pernah nggak berpikir what if Beckham adalah dari purenya adalah pemain sepak bola. Dia hebat dalam melakukan tendangan mati, tendangan bebas, bukan tendangan pisang terbaik ya, walaupun sekarang udah banyak yang bisa meniru, tapi sangat sulit untuk bisa menandingi tendangan pisang Beckham pada saat dia prime. Nah, pertanyaannya adalah what if kalau misalnya dia ternyata tidak lahir di Inggris, misalnya di Uganda gitu, atau enggak dia di Bahama gitu, atau mungkin di Indonesia gitu. Apakah hebatnya dia tuh akan menjadi seperti sekarang karena dia kebetulan lahir di Inggris? Mungkinkah seperti hal itu gitu? Contoh lain misalnya sepak bola lagi ya, ini juga kan harusnya terkenal ya. Ini Lionel Messi. Messi itu adalah karyawannya Beckham gitu di klub yang Beckham punya gitu ya. Namanya kayak Inter Miami. Messi tidak lahir di sebuah lingkungan yang secara sistem sepak bolanya lebih baik daripada Beckham. Messi lahir di Argentina yang negaranya gitu-gitu aja, tapi sepak bolanya memang bagus gitu. Sistemnya tidak. Nah, oleh karena itu dia harus hijrah dulu ke Spanyol dan akhirnya dia bermain sebaik mungkin. Ya, sekarang harusnya tahu lah ini orang ini siapa dan apa yang dia lakukan gitu sampai saat ini. Pertanyaan kembali lagi, kalau misalnya dia lahirnya justru di Maluku gitu mungkin, atau di Timur Leste, apakah mungkin dia bisa menjadi seperti itu? Jadi ada faktor apa sih yang bikin mereka bisa menjadi seperti sekarang? Oke, nah, jadi hari ini kita pembahasan adalah hacking the fortune, gitu ya. Apakah sebenarnya kita bisa ngotak-ngatik takdir dari apa yang sudah dikasih atau apa yang sudah di-planning sama yang kuasa atau alam semesta, gitu ya. Jadi temanya hari ini hacking the fortune. Soekarno, apakah dia sebenarnya orang paling pintar, orang paling cerdas pada saat kita mau merdeka tahun 45? Nyatanya kalau misalnya mau dilihat sama kanan kirinya, justru sebenarnya banyak orang yang lebih daripada dia gitu. Misalnya kayak Sultan Syahrir pun kepintarannya lebih pintar daripada Soeharto, bahkan wakilnya Muhammad Hatta juga begitu. Atau mentornya Sultan Malaka itu juga jauh lebih pintar daripada apa yang dilakukan Soekarno, tapi kok dia justru yang menjadi point of view gitu. Dan bayangkan aja kalau misalnya kita proklamatornya bukan dia, mungkin juga nggak dilihat. Sultan Malaka dia pergi dari ranah Minang menuju ke Jawa, rencananya mau ngeproklamatorin, balik lagi dia nggak jadi. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal sama dia sama sekali gitu. Bisa jadi timingnya nggak pas, atau mungkin Soekarno punya hal lain daripada itu. Apakah keberuntungan justru yang ngebikin hal seperti itu? Ini adalah tabel yang dibikin oleh Pluchino yang membandingkan antara raw ability dan random change. Yang biru itu adalah yang random change. Yang kuning itu adalah
raw ability. Jadi dalam artian sesuatu yang kita pelajari, dan yang kanan itu adalah bagaimana kalau misalnya kita bisa bereaksi di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ternyata success rate-nya lebih tinggi kalau kita bisa bereaksi walaupun secara ability-nya itu nggak kuat-kuat amat gitu. Nah, mungkin itulah yang dilakukan oleh Sukarno. Kenapa dia bisa begitu? Nah, ini kalau kita cara bacanya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu adalah low talent level, kurang lebih yang 20-40, lalu medium talent level 40, 60, 80, dan yang terakhir adalah high talent level. Nah, contohnya aja paling gampang seperti apa? Ini adalah contohnya Roger Federer. Apakah dia jago? Ya jago gitu. Maksudnya adalah kalau misalnya dia waktu dari kecil nggak pernah latihan, atau nggak pernah meluangkan waktu untuk bermain tenis, ya mana mungkin dia masuk Wimbledon gitu, apalagi menjuarainya. Nah, itu adalah contoh di yang pertama, yaitu low talent level. Nah, lalu berikutnya itu adalah medium talent level. Ini adalah contoh misalnya ada 2 orang, balik lagi ya sepak bola ya, saya ngertinya sepak bola soalnya. Ada 2 orang misalnya kita punya raw ability yang sama, tapi positioning sama timingnya berbeda. Ini adalah sayap dari Portugal paling galak di masanya pada saat prime. Di kirinya Cristiano Ronaldo, di kanannya Ricardo Quaresma. Dua-duanya galak gitu, dan terlalu jago untuk seorang sayap. Nah, tapi yang saat ini kita kenal justru lebih pada Ronaldo. Ricardo Quaresma tenggelam dia. Nah, lalu kenapa hal itu seperti itu? Nah, balik lagi, change-nya. Ronaldo lebih banyak menghabiskan waktu di Inggris pada saat itu. Quaresma putar-putar. Kadang di Portugal, kadang di Italia, pernah juga di Inggris. Mana lagi dia? Ya, situlah, muter-muter. Lalu, Ronaldo dapat spotlight lebih karena pada tahun 2006 itu ada Piala Dunia dan dia terekam kamera berantem sama rekan timnya di Manchester United, yaitu Wayne Rooney. Nah, akhirnya pada saat dia kembali ya banyak yang cerca dia dan lain sebagainya, tapi ya sejuta mata memandang gitu. Dan hebatnya dia bisa ngebalikin semua itu, malah di tahun 2007 dia jadi seorang pemain sepak bola tergila yang pernah ada gitu. Bahkan Messi sekarang atau enggak pemain bola saat ini itu juga belum ada yang bisa ngalahin prime Ronaldo di tahun 2007 gitu. Nah, jadi itu medium high level. Nah, lalu yang terakhir contohnya adalah high talent level, ini adalah Raisa ya, tahu. Dia punya guru kan, gurunya suaranya bagus nggak? Bagus. Lalu dia punya teman-teman bagus gitu suaranya. Tapi yang dapat spotlightnya ya dia gitu. Jadi ini adalah hokinya dia bisa menjadi world famous gitu. Atau mungkin bayangkan kalau misalnya Raisanya ada di Amerika, seperti apa yang dilakukan Agnes Monica, mungkin misalnya lebih lagi daripada sekarang. Luck di situ ya, maybe. Lalu ada contoh percobaan. Ini adalah tentang belief on good luck versus counterfactual thinking. Nah, ini dilakukan sama peneliti yang bawa 52 orang, dibagi 2, 25 orang sama 27 orang. 25 orang itu adalah orang yang punya kepercayaan diri tinggi, 27 yang kepercayaan dirinya kurang. Nah, lalu pas dicoba, masukin dia semua ke tempat judi, ternyata orang yang lebih punya kepercayaan tinggi, dia spend lebih dibandingkan orang yang tidak punya kepercayaan diri. Nah, ternyata mengubah orang yang punya kepercayaan tinggi itu, saat dia spend more, dia tahu juga akan kalah. Ujungnya adalah si orang-orang yang menang itu, ekspektasi dia terhadap kemenangannya turun. Hal ini juga jadi kayak pertanyaan, apakah sebenarnya kalau misalnya orang mau sadar, itu dia harus ngelakuin dulu, lalu jatuh, lalu dia jadi yang baik gitu. Atau misalnya ya udah bodo amat lah, gitu, nggak peduli. Nah, ini tahu ya. Ini adalah simbol dari keberuntungan, yaitu clover. Hah? Pecel. Semanggi ya, betul. Ini semanggi. Nah, ini sering dipakai sebagai simbolisasi dalam keberuntungan. Kenapa? Kayak gitu karena majority-nya itu clover itu 3. Nah, 1 per berapa? 10.000 atau 100.000 itu baru ketemu yang 4. Nah, makanya kalau untuk orang yang bisa nemuin 4 ya berarti ya hoki gitu loh. Karena susah nyarinya. Nah, masalahnya itu akan beda-beda ya. Tiap orang, ada yang misalnya dia nggak sengaja nemu di depan ada clover 4 gitu ya. Effortnya nggak banyak. Tapi ada juga yang orangnya nyari setengah mati. Nggak ketemu. Itu random change.
Oke, contoh dalam manusia. Ini tahu kan siapa? Ini J.K. Rowling ya. Kita breakdown lagi tentang apakah karyanya dia itu emang benar-benar bagus atau sebenarnya luck sebenarnya. Nah, kalau kita lihat bahwa pada saat dia memulai untuk menulis buku dan mempublikasikannya, itu 12 publisher nolak. 12 loh, itu bayangin 12 publisher nolak, itu tuh angka yang besar. Hingga akhirnya di ke-13 diterima. Itu juga nggak sengaja diterimanya. Kenapa? Karena yang kepala publishernya kasih buku dia ke anaknya. Anaknya suka sama chapter 1. Wah, anaknya suka, yaudah publish aja lah, nggak apa-apa. Oke, publish lah itu buku. Lalu ada produser Amerika namanya Chris Columbus. Saudara Amerika namanya Chris Columbus. Dia lagi nyari ide untuk bikin film. Dia pergi ke Inggris, terbang, masuk ke library. Lalu dia nyari-nyari ide ternyata ada buku yang namanya Harry Potter di paling bawah, tumpukannya udah berdebu. Lalu dia iseng ngambil. Sama, dia persentasenya suka. Habis itu dilanjut. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya Chris Columbus nggak datang ke sana. Apakah jadi film itu buku? Belum tahu kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah, luck-nya dia itu apakah benar karena bagus atau karena dia persisted long enough to reach gitu loh. Karena dia yakin gitu, atau enggak karena dia ya gigih gitu loh ya. Atau memang dianya mau udah gigih, habis itu ada energi lain yang nggak sengaja untuk akhirnya dia bisa luck. Kalau kita mundur lagi, kalau dia nggak bikin ya lebih apes lagi lah. Mungkin dia sekarang jadi apa? Berumah tangga biasa kali mungkin, atau yang nggak tahu gitu ya. Contoh berikutnya ya, ini juga gampang ya, Thomas Alva Edison. Kalau diceritain ya, dia selalu bilang gitu, saya tidak gagal 1000 kali, tapi saya mencoba 1000 kali cara gagal untuk membuat lampu gitu. Maksudnya nggak dibalik-balik doang. Ya sama mungkin kayak, apakah karena dia jago atau karena dianya gigih untuk ngelakuin gitu. Dan apakah dari kegigihannya dia itu menimbulkan ada kemungkinan untuk luck itu datang. Nah, ini yang terakhir. Ini nggak tahu kan siapa ini? Oke, ini namanya Brian. Dia adalah penemu Airbnb. Idenya dia nggak diterima sama investor. Jadi yang dia lakuin adalah dia jualan serial Obama O sama Captain McCain hanya untuk mendanai idenya dia sendiri. Kayak gitu. Dan ya kalau sekarang Airbnb, saya juga pakai Airbnb. Kalau mana dia nggak tahu Airbnb. Luck itu hanya datang kalau misalnya commonly because Brian kept pushing through rejection. Sama apa yang dilakukan sama J.K. Rowling gitu kan. Nah, ini pengulangan aja. Manusia, anggap kita tuh ada di tengah. Dan lingkar 1 itu adalah lingkar yang paling bisa kita kontrol. Lingkar 2, atau 3, 4, whatever, itu adalah lingkar di mana kita bisa usahakan, tapi keputusannya nggak di kita. Lingkar terakhir itu adalah lingkar yang udah energi lain yang kuasa gitu loh, yang bisa lakuin sesuatu. Maksudnya adalah untuk mendapatkan luck atau keberuntungan, yang pasti adalah kita butuh untuk kontrol diri kita sekuat mungkin untuk melakukan apa yang bisa kita lakuin. Lebih banyak daripada yang kita mikirin yang nggak bisa dikontrol. Oke, jadi kadang-kadang ya do the best for today, let God do the rest gitu, kurang lebih kan bahasanya. Apapun yang dilakukan sama contoh-contoh yang 3 tadi, nah itulah yang akan memunculkan kemungkinan untuk lucky itu bisa datang. Jadi kurang lebih kalau mau lucky ya jangan lupa usaha gitu sebenarnya. Ini terakhir ya, Seneca, dia bilang luck is what happen when preparation meets opportunity. There is no opportunity without preparation actually. But opportunity we of course can't control. Preparation is 100% control bias. Do your preparation well enough. Okay, thank you.